Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Saat dunia berharap damai, negosiasi justru gagal total. Hanya dalam hitungan jam, ancaman blokade Selat Hormuz langsung muncul. Kalau jalur diplomasi sudah mentok, apakah ini tanda konflik besar berikutnya tinggal menunggu waktu? Perundingan panjang yang berlangsung hampir 1 hari penuh berakhir tanpa kesepakatan. Dari ruang negosiasi, situasi langsung bergeser ke tekanan militer dan ekonomi. Di saat yang sama, jalur energi paling vital di dunia tiba-tiba menjadi pusat ketegangan baru. Bukan di garis depan perang, tetapi di titik yang bisa mengguncangkan seluruh ekonomi global dalam sekejap. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya strategi tekanan atau awal dari fase konflik yang jauh lebih berbahaya? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 8 April 2026, suasana sempat terlihat lebih tenang. Pakistan berhasil membuka jalur gencatan sementara selama 2 minggu antara Amerika Serikat dan Iran. Di atas kertas, perkembangan ini memberi ruang untuk menurunkan suhu konflik yang sejak akhir Februari terus menyeret kawasan ke arah yang lebih berbahaya. Harapannya sederhana, ketegangan dihentikan lebih dulu, lalu pembicaraan dibuka, kemudian dicari jalan tengah yang bisa mencegah perang melebar. Tetapi, harapan itu tidak bertahan lama. Pada 11 April 2026, pejabat tinggi dari kedua pihak bertemu di Islamabad. Pertemuan ini sangat penting karena menjadi salah satu kontak langsung paling tinggi dalam puluhan tahun terakhir. Dari luar, banyak orang mengira negosiasi ini bisa menjadi pintu masuk ke fase baru yang lebih stabil. Namun di dalam ruang runding, posisi mereka justru bertabrakan sejak awal. Iran datang dengan tuntutan yang jauh lebih luas dari sekadar isu nuklir. Teheran ingin hak pengayaan tetap diakui, sanksi dilonggarkan, aset yang dibekukan dibuka kembali, dan tekanan terhadap sekutunya di kawasan ikut dihentikan. Di sisi lain, Washington bergerak dengan arah yang sangat berbeda. Pemerintahan Amerika ingin pengayaan uranium dibatasi keras, stok yang sudah tinggi dipangkas, dan pengaruh Iran di jalur konflik regional ditekan. Negosiasi berlangsung sekitar 21 jam. Waktunya panjang, tetapi tidak menghasilkan terobosan yang bisa dijual sebagai kemajuan. Pada 12 April 2026, pertemuan itu resmi berakhir tanpa kesepakatan. Dari titik ini, bahasa diplomasi langsung berubah menjadi bahasa tekanan. Wakil Presiden J.D. Vance memberi sinyal keras bahwa kegagalan itu lebih buruk bagi Iran daripada bagi Amerika. Kalimat itu penting karena menunjukkan bahwa Washington tidak melihat kebuntuan ini sebagai alasan untuk mundur, melainkan sebagai alasan untuk menaikkan tekanan ke tingkat berikutnya. Beberapa jam setelah pembicaraan runtuh, tensi melonjak lebih tinggi. Donald Trump mengumumkan langkah yang langsung mengarah ke salah satu titik paling sensitif di dunia, yaitu Selat Hormuz. Rencana itu bukan sekadar ancaman biasa. Amerika bergerak ke arah blokade terhadap lalu lintas kapal yang berhubungan dengan pelabuhan Iran. Dengan langkah ini, medan konflik tidak lagi hanya berada di meja runding atau di garis depan perang tidak langsung. Medan itu berpindah ke jalur laut yang selama ini menjadi nadi utama perdagangan energi global. Perubahan ini sangat penting karena memperlihatkan satu pola yang tidak bisa diabaikan. Saat diplomasi gagal, fokus Washington bukan hanya menghukum Iran secara politik, tetapi juga menekan ruang geraknya secara strategis. Selat Hormuz dipilih bukan karena simbol semata, melainkan karena siapapun yang mengendalikan ketegangan di sana bisa memengaruhi pasar energi, biaya pengiriman, dan rasa aman negara-negara yang bergantung pada pasokan minyak teluk. Sejak 12 April 2026, arah krisis tidak lagi bergerak pelan. Ia masuk ke fase baru yang lebih keras, lebih terbuka, dan jauh lebih sulit dikendalikan. Pakistan sendiri tidak menutup jalur komunikasi. Pemerintah di Islamabad menegaskan gencatan tetap harus dijaga walau pembicaraan gagal. Pada saat yang sama, dari pihak Israel muncul nada waspada bahwa negosiasi lanjutan masih mungkin, tetapi opsi keras tetap terbuka.
Kombinasi tiga sikap ini membuat kawasan masuk ke situasi yang tampak tenang di permukaan, namun sesungguhnya rapuh untuk seluruh kawasan. Ketika perhatian publik masih tertuju pada kegagalan perundingan, dampak sebenarnya mulai terlihat dari arah yang berbeda. Bukan dari ledakan di darat, bukan dari pergerakan pasukan, tetapi dari reaksi pasar dan jalur laut. Pada 12 April 2026, hanya beberapa jam setelah negosiasi dinyatakan buntu, harga minyak dunia langsung melonjak lebih dari 8% dan kembali menembus angka psikologis $100 per barel. Lonjakan ini bukan sekadar fluktuasi biasa. Ini adalah sinyal bahwa pelaku pasar melihat risiko nyata terhadap jalur pasokan energi global. Selat Hormuz menjadi pusat perhatian karena perannya yang tidak tergantikan. Jalur ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Terbuka dan menjadi pintu keluar utama bagi ekspor minyak dari negara-negara teluk. Setiap hari, jutaan barel minyak melewati perairan sempit ini. Ketika ketegangan meningkat di titik tersebut, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara yang terlibat langsung, tetapi juga oleh ekonomi global yang bergantung pada stabilitas pasokan energi. Pada pertengahan April 2026, kekhawatiran ini berubah menjadi kalkulasi nyata. Perusahaan pelayaran mulai memperhitungkan risiko tambahan, premi asuransi naik, dan negara importir mulai bersiap menghadapi kemungkinan gangguan distribusi. Dari sudut pandang Iran, posisi ini memberikan keunggulan yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Teheran tidak harus memenangkan konfrontasi secara langsung untuk menciptakan tekanan besar. Cukup dengan membuat situasi di Selat Hormuz tidak stabil, efeknya bisa menjalar ke seluruh dunia. Itulah sebabnya, sejak 13 April 2026, ketika Amerika mulai menerapkan kebijakan pembatasan terhadap kapal yang terkait pelabuhan Iran, banyak analis menilai langkah ini sebagai eskalasi yang sangat berisiko, bukan hanya karena potensi benturan militer, tetapi juga dampak berantai yang bisa muncul dalam waktu singkat. Para ahli militer yang dikutip dalam laporan internasional menyebut operasi blokade ini bukan tindakan sederhana. Untuk menjaga kontrol di jalur laut yang sibuk, Amerika harus mengerahkan armada besar, sistem pengawasan intensif, dan kesiapan menghadapi berbagai bentuk respons dari Iran. Senario yang paling dikhawatirkan bukan hanya konfrontasi langsung antara kapal perang, tetapi juga serangan terhadap tanker, sabotase jalur distribusi, atau gangguan terhadap infrastruktur energi di kawasan teluk. Semua kemungkinan ini membuat situasi menjadi sangat sensitif, karena satu insiden kecil saja bisa memicu reaksi berantai yang sulit dihentikan. Di saat yang sama, negara-negara di sekitar teluk mulai menghitung posisi mereka masing-masing. Mereka berada di garis depan jika eskalasi terjadi, tetapi juga bergantung pada stabilitas jalur ini untuk menjaga ekonomi tetap berjalan. Dilema ini membuat kawasan berada dalam tekanan ganda. Menjaga hubungan dengan Amerika penting untuk keamanan, tetapi menjaga stabilitas hubungan dengan Iran juga tidak kalah krusial untuk mencegah konflik langsung di wilayah mereka. Yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah kenyataan bahwa Selat Hormuz bukan sekadar jalur fisik. Ia telah berubah menjadi alat tawar strategis. Setiap pergerakan kapal, setiap patroli militer, dan setiap pernyataan politik yang terkait dengan jalur ini memiliki dampak yang jauh melampaui batas geografisnya. Sejak pertengahan April 2026, dunia tidak lagi hanya memantau konflik sebagai peristiwa regional. Perhatian bergeser ke satu titik sempit yang mampu mengguncangkan sistem energi global hanya dengan sedikit perubahan situasi di permukaannya. Di balik ketegangan di laut dan kebuntuan diplomasi, ada satu lapisan yang jauh lebih dalam dan menentukan arah konflik. Pada 27 Februari 2026, Badan Energi Atom Internasional merilis laporan yang menjadi dasar kekhawatiran banyak pihak. Dalam laporan tersebut, Iran diperkirakan memiliki lebih dari 440 kg uranium yang diperkaya hingga tingkat 60%.
Angka ini penting bukan karena jumlah semata, tetapi karena level pengayaan tersebut sudah sangat dekat dengan ambang yang dibutuhkan untuk senjata nuklir. Masalahnya tidak berhenti di situ. Badan tersebut juga menegaskan adanya keterbatasan akses verifikasi terhadap sebagian material tersebut. Artinya, tidak semua aktivitas bisa dipantau secara menyeluruh. Dalam konteks ini, bagi Amerika dan sekutunya, situasi ini dianggap terlalu berisiko untuk dibiarkan. Dari sudut pandang mereka, kemampuan Iran sudah berada pada jarak yang sangat dekat dengan apa yang disebut sebagai breakout, yaitu kondisi ketika sebuah negara bisa dengan cepat mengubah program nuklir sipil menjadi kemampuan senjata. Posisi ini menjelaskan mengapa Washington bersikeras menekan Iran dalam negosiasi April 2026. Bagi mereka, isu nuklir bukan sekadar satu dari banyak masalah, melainkan inti dari seluruh ketegangan. Jika kemampuan itu tidak dibatasi, maka tekanan militer dan ekonomi dianggap tidak akan pernah cukup untuk menahan eskalasi jangka panjang. Itulah sebabnya, tuntutan terhadap penghentian atau pembatasan pengayaan tidak pernah benar-benar dilonggarkan dalam pembicaraan. Namun, dari sisi Iran, pandangannya berbeda. Teheran terus menegaskan bahwa program nuklirnya ditujukan untuk kepentingan damai, seperti energi dan riset. Mereka juga merujuk pada hak yang diberikan oleh Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir yang menyebut bahwa setiap negara berhak mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai. Dari sudut ini, tekanan untuk menghentikan pengayaan dipandang sebagai bentuk pembatasan terhadap hak yang seharusnya diakui secara internasional. Sistem global yang mengatur senjata nuklir sejak awal memang tidak dibangun dari posisi yang setara. Hanya negara yang sudah memiliki senjata sebelum tahun tertentu yang diakui secara resmi, sementara negara lain tidak diberi ruang untuk mengikuti jalur yang sama. Kondisi ini menciptakan perasaan bahwa aturan yang ada lebih mencerminkan keseimbangan kekuatan lama daripada prinsip keadilan yang merata. Pada awal 2025, data menunjukkan bahwa beberapa negara tetap memiliki persenjataan nuklir dalam jumlah besar, sementara negara lain harus menerima batasan ketat. Situasi ini membuat perdebatan tidak hanya berhenti pada aspek teknis, tetapi juga masuk ke ranah politik dan persepsi. Bagi negara-negara berkembang, tekanan terhadap Iran sering dilihat sebagai bagian dari pola yang lebih luas, di mana standar yang diterapkan tidak selalu konsisten. Ketika semua faktor ini bertemu pada April 2026, hasilnya adalah kebuntuan yang sulit ditembus. Bukan karena tidak ada jalur komunikasi, tetapi karena tujuan akhir dari masing-masing pihak tidak berada pada garis yang sama. Satu pihak ingin menghilangkan risiko sepenuhnya, sementara pihak lain ingin mempertahankan ruang strategis yang dianggap penting untuk keamanan dan posisinya regional. Selama dua arah ini terus berjalan berlawanan, setiap upaya meredakan konflik akan selalu berada dalam kondisi rapuh, mudah terguncang oleh perubahan kecil, dan siap berubah menjadi tekanan yang lebih besar kapan saja. Ketika dunia melihat konflik ini sebagai rangkaian peristiwa yang terpisah, kenyataannya semua saling terhubung dalam satu pola besar yang terus bergerak. Kegagalan diplomasi, tekanan di jalur energi, dan perselisihan soal nuklir bukan berdiri sendiri, tetapi saling mengunci satu sama lain dalam keseimbangan yang rapuh. Setiap langkah yang diambil bukan hanya berdampak pada satu negara, tetapi memicu reaksi berantai yang menjalar ke kawasan dan bahkan ke seluruh dunia. Itulah sebabnya, situasi ini tidak pernah benar-benar stabil, hanya bergeser dari satu titik tegang ke titik lainnya. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.